Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan selalu saya merindukan Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah, agar menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Adi Supriyadi. Ya, luar biasa sekali kesaksiannya, karena beliau mengalami suatu depresi akibat kematian ayahnya yang sangat dicintainya. Dan akibat kematian ayahnya itu, keluarganya menjadi berantakan karena mengalami kemunduran secara ekonomi dan hidupnya menjadi susah. Tetapi disitulah beliau menjadi suatu pribadi yang sangat marah, sangat benci kepada Allahnya, dan beliau mulai mempertanyakan eksistensi Allahnya. Apakah Allahnya ini betul-betul mengasihi dia dan mengasihi keluarganya? Kenapa dia menderita dan kenapa dia mengalami hidup yang begitu tidak diinginkannya? Dan akhirnya beliau mempelajari banyak agama, sampai belajar agama Buddha, ya. Dan beliau tidak menemukan kedamaian dan sukacita. Beliau mempelajari agamanya sendiri, juga tidak mengalami damai sejahtera dan ketenangan. Akhirnya ada seorang teman yang sungguh sangat aneh, ya. Sangat giat dalam beragama, sangat taat dalam beribadah, rajin sholat dan sebagainya. Justru menasihati beliau agar cobalah mencari Tuhan yang lain. Bahkan menyarankannya pergi ke gereja, mendalami kekristenan dan seterusnya dan seterusnya. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba beliau ingin ke gereja. Dan dari situlah beliau mengalami Kristus. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Sedikit saya bercerita tentang latar belakang saya. Saya lahir dari keluarga Muslim. Jadi semua keluarga saya itu Muslim, baru saya satu-satunya orang yang berani untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat pribadi saya. Haleluya, amin. Kemudian seperti biasa ya, bagaimana saya dari kecil dididik sesuai dengan agama saya yang lama, sesuai dengan keyakinan orang tua saya. Kedua orang tua saya selalu mengajarkan saya untuk sholat, mengaji, puasa, dan lain sebagainya ya. Saya kemudian pada waktu itu ya saya berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam keyakinan saya yang lama. Kemudian sampai suatu ketika di tahun 2012 saya kehilangan ayah saya. Jadi beliau itu meninggal secara tiba-tiba ya, tanpa sakit penyakit apapun. Waktu itu tahun itu saya posisi sedang bekerja di sebuah rumah sakit swasta. Pada saat di hari kematian ayah saya, waktu itu saya sedang bekerja. Saya pulang jam 8 malam. Tetapi tiba-tiba keluarga saya menelpon ke pihak rumah sakit bahwa saya harus pulang sore itu juga karena ada salah satu keluarga saya yang sakit bilangnya. Tapi di situ saya sudah mendapatkan firasat yang nggak enak ya. Ini apa yang terjadi gitu. Di jalan saya terus bertanya-tanya. Tetapi ketika saya sudah sampai di rumah, itu luar biasa. Yang saya lihat ayah saya sudah terbujur kaku. Padahal pagi harinya ketika saya berangkat bekerja itu ayah saya sehat-sehat saja. Saya masih bisa melihat beliau beraktivitas seperti biasa. Tetapi Tuhan izinkan ayah saya untuk pergi secepat itu. Di masa itu saya berusia kurang lebih 19 mau ke 20 tahun ya. 19 mau ke 20 tahun, rencananya ayah saya itu mau menyekolahkan saya lagi. Ayah saya ingin saya menjadi guru. Tetapi ketika saya kehilangan ayah saya justru kehilangan semangat untuk menjadi apa yang beliau inginkan. Jadi saya hidup terkatung-katung setelah saya kehilangan ayah saya. Ya selama 2 minggu setelah kehilangan ayah saya lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, di tempat tidur. Saya hanya bangun untuk makan, untuk ke kamar mandi. Setelah itu saya balik lagi ke tempat tidur. Saya sulit sekali menerima kenyataan bahwa kenapa Tuhan panggil ayah saya.
Padahal saya adalah orang yang taat ya Tuhan. Saya bilang seperti itu sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Begitu. Kemudian hari-hari saya lalui dengan rasa sakit yang teramat sangat. Saya sangat marah sekali kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya melihat keluarga orang lain tidak ada masalah, tetapi maksudnya saya melihat mereka itu orang yang kurang taat kepada Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan mereka hidup bahagia? Kenapa saya harus menderita? Ayah saya adalah satu-satunya penopang hidup kami, Tuhan. Saat itu saya berpikir demikian. Kemudian eh, kami melanjutkan hidup seperti biasanya sepeninggal ayah kami. Kami kondisi perekonomian kami tentu saja turun drastis sehingga ibu saya harus bekerja. Kemudian, oh ya, saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara, kami 3 anak laki-laki bersaudara, saya paling besar. Kemudian saya di situ mencoba untuk kembali kepada Tuhan saya atau ke keyakinan saya yang lama, saya ingin mencoba untuk taat kembali waktu itu. Tetapi setiap kali saya berdoa sama Tuhan, setiap kali saya menyembah Tuhan, selalu tertinggal rasa sakit yang teramat sangat luar biasa di dalam hati saya. Akar pahit itu selalu muncul ketika saya berdoa, ketika saya menyembah Tuhan. Kenapa apa yang saya rasakan ini kenapa selalu menghantui saya sampai saya selama kurun waktu dari tahun 2012 sampai 2022 saya sempat mengalami depresi. Depresi, jadi dalam 1 minggu itu ada waktu di mana 1 atau 2 malam itu saya nggak bisa tidur semalaman sampai saya mengkonsumsi, mohon maaf, obat-obatan penenang. Karena saya bekerja di rumah sakit, jadi tentu saja sangat mudah sekali saya untuk mendapatkan resep tersebut. Jadi saya bergantung terhadap obat-obatan penenang, tetapi tetap saja saya tidak bisa melepaskan depresi saya. Saya seperti sudah terikat kuat sekali dengan depresi saya itu. Kemudian di satu waktu ketika saya beribadah sama Tuhan, saya sudah lelah, saya merasa sudah lelah. Saya merasa, mengapa hidup saya seperti di neraka Tuhan, saya bilang. Di situ saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini adalah sholat terakhir saya. Saya tidak mau lagi menyembah Tuhan, saya bilang. Terserah Tuhan mau menjebloskan saya ke neraka, terserah Tuhan mau buat apa untuk hidup saya. Toh saya hidup seperti ini juga sudah seperti di neraka. Jadi terserahlah, mungkin Tuhan menciptakan saya untuk saya dijebloskan ke neraka. Itu yang saya bilang waktu itu sama Tuhan. Sehingga selepas saya berdoa seperti itu, ya saya hidup sesuai dengan suka hati saya gitu. Jadi saya mau berbuat yang benar atau tidak benar, ya saya nggak peduli. Itu intinya saya nggak takut sama Tuhan waktu itu. Saya berpikir. Kemudian ya saya menjalani hidup seperti itu, ya tetap mama saya selalu menyuruh saya untuk kakak ya sholat gitu. Terus kamu nggak boleh tinggal sholat, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi tetap itu hanya saya jalani sebagai rutinitas saja. Tidak saya sungguh-sungguh benar saya jalani, yang penting saya kelihatan aja gitu. Ya saya puasa seperti pada umumnya ya. Tapi memang tidak sampai saya bersungguh-sungguh melakukan semua rutinitas itu. Sampai saya berubah menjadi seorang dengan pribadi yang temperamental, saya mudah marah, saya mudah kesal dengan orang, saya menjadi orang yang pendendam. Luar biasa sekali hidup saya waktu itu, saudara. Kemudian ya di tahun 2022, tepatnya di bulan Oktober, awal bulan Oktober itu tiba-tiba saya kepikiran, saya mau sampai kapan saya hidup seperti ini, saya bilang dalam hati saya. Tapi di situ saya hanya sebatas kepikiran seperti itu saja, ya sudahlah, terserah. Tuh. Saya udah nggak peduli lagi, bahkan mohon maaf saya berkali-kali mencoba untuk
mengakhiri hidup saya gitu. Dan hal itu tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun, termasuk kepada mama saya, kepada keluarga saya tidak pernah ceritakan. Gitu. Jadi hanya saya simpan sendiri, termasuk rasa sakit hati saya kepada Tuhan, itu saya simpan dalam-dalam sendiri. Akar pahit itu saya simpan sendiri. Saya tidak pernah bercerita. Ketika saya ditanya, "Kenapa kok kamu jadi orang yang seperti ini? Kenapa kok hidup kamu jadi seperti ini?" Saya tidak pernah cerita. Saya selalu jawab, "Nggak apa-apa, biasa aja." Gitu. Jadi sampai pada akhirnya kita balik lagi ke bulan Oktober itu, di awal bulan Oktober 2022, saya masih ingat, saya kepikiran, mau sampai kapan ya saya hidup seperti ini? Dan iya, di waktu itu saya memang sempat ya, di sebelum tahun 2022 itu, maaf ya saya lupa, saya lari-lari ceritanya. Di tahun 2019 itu saya ada minat, bukan minat ya, ada ketertarikan mempelajari agama, mohon maaf, agama seberang yang lain, yang dia itu percaya dengan kehidupan reinkarnasi. Itu saya pelajari sampai ketika saya berkunjung ke Singapura di bulan Januari tahun 2019, saya masuk ke kuil, gitu. Saya cuman penasaran, orang menyembah Tuhan seperti apa sih? Saya penasaran. Gitu, saya masuk, saya memberanikan diri masuk, di sana banyak orang-orang Singapura keturunan, India, gitu. Jadi saya lihat, tapi ya saya tidak merasakan apapun. Bahkan saya pelajari beberapa mantra, saya hafal betul, Gayatri mantra saya hafal. Kemudian Om Trayambakam Yajamahe juga saya hafal, gitu. Cuman memang tidak sampai, apa ya, tidak sampai menarik hati saya. Mengapa? Ya saya merasa ya biasa saja, saya hanya menghormati mereka. Itu yang saya rasakan. Sampai akhirnya ya di tahun 2022 di bulan Oktober itu saya ya bertanya-tanya, "Kenapa kok hidup saya seperti ini? Mau sampai kapan saya hidup seperti ini?" Saya bilang. "Saya capek, dipikir-pikir saya capek hidup seperti ini, saya nggak tenang. Ngelihat orang mati saya takut, ngelihat orang sakit saya takut, ngelihat orang kecelakaan saya takut." Gitu. Padahal waktu itu saya sudah tidak bekerja di rumah sakit. Jadi saya bekerja di rumah sakit sampai pada tahun 2017. Jadi 2022 saya sudah bekerja di tempat lain. Nah, waktu itu tahun 2022 itu, saya iseng buka-buka Instagram sebetulnya. Jadi waktu itu saya sedang istirahat kerja. Jadi biasa saya buka handphone, saya buka media sosial Instagram, di situ ada postingan, yang pasti itu postingan dari admin Kristiani ya. Di situ tertulis apa, seperti video reels yang dibagikan, ya jadi FYP masuk ke FYP saya. Di situ tulisannya itu, Tuhan itu membenci dosa, tetapi Tuhan mencintai orang yang berdosa. Di situ saya nggak merasakan apapun. Justru saya lanjut scroll, saya nggak pikirin apa nih, saya bilang. Terus justru saudara, anehnya, semakin saya abaikan kata-kata itu, saya nggak tahu itu ayat Alkitab. Waktu itu saya nggak tahu itu apakah itu ayat Alkitab atau hanya kata-kata motivasi atau apa, karena saya belum tahu tentang kekristenan ya. Ketika saya mempelajari agama manapun, saya waktu itu tidak tertarik dengan Kristen sebetulnya. Karena ketika ada postingan seperti itu, ya sudah saya lewat aja. Gitu. Tapi puji Tuhan, mungkin karena itu awal daripada lawatan Tuhan di dalam hidup saya, setiap saya mau tidur, saya kepikiran dengan kata-kata itu. Setiap saya beraktivitas, kok saya jadi kepikiran kata-kata itu. Bahkan saya hafal betul kalimat terakhirnya, Tuhan itu membenci dosa, tetapi Tuhan itu mencintai orang-orang yang berdosa. Di situ saya berpikir, masa sih Tuhan bisa seperti itu? Kalau memang Tuhan mencintai orang-orang yang berdosa, saya sudah banyak sekali dosa saya sudah tebal sekali, saya pikir. Kenapa maksud Tuhan mencintai saya? Benar nggak Tuhan itu mencintai saya? Di situ akhirnya tiba-tiba entah dari mana saudara, saya timbul keinginan untuk mencari tentang maksud dari perkataan itu. Hanya saja waktu itu sayangnya saya kehilangan akunnya. Waktu itu saya lupa nama akunnya apa karena waktu itu hanya sepintas lalu saya lewat-lewat aja gitu. Akhirnya saya tanya
ke beberapa teman saya dan beberapa kenalan saya, ulama, mohon maaf ya, pemuka agama di agama seberang, agama saya yang lama, saya datengin, rumah-rumah ibadah, saya tanya, apa maksud dari Tuhan itu membenci dosa, tetapi Tuhan mencintai orang yang berdosa. Saudara, satupun tidak ada jawaban yang mampu memuaskan hati saya, tidak ada yang nyampe. Jadi saya tidak sampai tersentuh mendengar. Memang benar mereka pintar, berteori ya, pintar berteori bahwa Tuhan begini, Tuhan ini begitu, Allah itu begini, Allah itu begitu. Seharusnya kamu seperti ini, seharusnya kamu bertobat, seharusnya kamu kembali ke jalan yang benar, begitu. Memang tujuannya baik, tetapi tidak ada satupun kata-kata ataupun kalimat daripada mereka yang menggerakkan hati saya, sehingga dari sanalah akhirnya kembali saya stres. Apalagi ketika, mohon maaf tidak akan saya sebutkan ya, salah satu dari mereka ini sampai bilang, tentu saja mungkin Allah sudah menutup pintu pertobatan untuk kamu. Mungkin dia sudah menutup hati kamu sehingga memang ya sudah. Itu yang kalimat itu yang membuat saya semakin terpuruk justru. Ketika saya mencari kebenaran justru saya malah dijatuhkan dengan kalimat demikian. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan ataupun menyinggung dari keyakinan saya yang lama, karena inilah apa yang saya alami waktu itu. Karena saya masih ingat betul, di situ saya memutuskan untuk berhenti mencari Tuhan. Saya berhenti mencari Tuhan, terserahlah Tuhan mau buat apa sama hidup saya. Saya bilang. Kemudian di awal bulan November saya ketemu sama teman saya. Dia dari agama yang sama juga dengan saya, dari agama seberang juga. Dia lumayan pintar dalam hal keagamaan ya, karena dia juga seorang guru. Kemudian saya ceritakan semua keluh kesah saya selama ini, bagaimana saya hidup dari awal, mengapa saya bisa seperti ini. Dia hanya diam, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dia hanya bisa diam, dia tidak banyak berbicara. Lalu saya tanya, apa yang harus saya lakukan? Siapa yang bisa menolong saya? Saya sudah cari kemana-mana, tapi saya tidak temukan jawabannya. Tuhan itu siapa? Gitu. Apa yang Tuhan inginkan untuk hidup saya? Itu yang saya tanyakan. Tapi puji Tuhan, saudara, saya yakin dan percaya saat itu dia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang membuat saya berani masuk ke dalam rumah Tuhan. Waktu itu dia bicara, kalau kamu tidak temukan jawabannya di keyakinan kamu yang lama, coba kamu cari di keyakinan yang lain. Di kota ini, di Subang, ini bukan hanya ada masjid, bukan hanya ada ya ulama dan lain sebagainya. Ada gereja, ada pendeta. Kenapa kamu tidak cari ke mereka? Bukannya kamu dulu sering mencari mencari tahu tentang agama-agama orang lain? Bukankah kamu punya ketertarikan dengan agama-agama orang lain? Dia bilang seperti itu. Waktu itu saya ragu, saya kaget karena jujur saya takut waktu itu. Saya bilang, memangnya boleh? Dia bilang, kalau memang itu bisa mengembalikan kamu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang taat sama Tuhan, kenapa tidak? Dia, teman saya itu, mohon maaf agamanya sangat kental saudara, tapi dia bisa berbicara demikian. Kalau saya lihat memang. Lalu saya memutuskan untuk, karena saya memang di Subang itu kan ada kurang lebih 20 atau 20 lebih gereja ya, termasuk gereja Katolik. Jadi saya sempat searching karena memang ada beberapa gereja yang yang saya tahu di mana lokasinya. Cuman di situ kenapa saya searching di Google itu karena ya udah yang penting gereja lah yang paling dekat aja dari rumah saya. Nah, waktu itu saya sudah dapatkan beberapa gereja yang dekat dari arah rumah saya.
gitu. Kemudian hari Minggu saya memutuskan untuk bangun pagi, saya siap-siap, saya mau cari Tuhan, saya bilang. Saya mau cari apa yang selama ini Tuhan mau atau Tuhan inginkan untuk hidup saya. Kemudian saya berangkat pukul setengah 8 pagi, saya masih ingat saya berkendara motor waktu itu, saya berangkat dari rumah dan, gereja pertama yang saya datangi itu sebenarnya saya sih tidak sempat masuk ke beberapa gereja itu, karena ya disitulah saya mulai merasakan karya Tuhan benar-benar luar biasa untuk hidup saya, ketika saya sampai di saya tidak sampai masuk ke dalam gerbang gereja itu, saya hanya menepi sebentar di depan gereja itu. Saya ingat betul gereja yang paling dekat dari arah rumah saya itu GPPK, Karismatik. Nah, kemudian tiba-tiba saudara, hati saya seperti terbelah menjadi dua. Yang satunya adalah saya, tapi yang satunya lagi saya nggak tahu itu siapa. Jadi waktu itu, namanya orang bingung kan pasti saya bertanya sama diri saya sendiri kan, karena saya malu juga untuk bertanya ke orang-orang yang ada di sana. Saya nanya sama diri saya sendiri, "Ini bukannya gerejanya?" Saya tanya dalam hati, saya bergumam aja dalam hati. Dijawab sama yang satunya ini, tapi saya nggak tahu itu siapa. Tiba-tiba dia bicara, "Bukan." Oh ya udah, masih banyak gereja, ayo kita lanjut. Saya jalan, eee, kemudian saya ketemu sama lampu merah perempatan. Kalau kita belok ke kanan, ke arah Bandung itu kita pasti ketemu GSPDI Philadelphia. Tapi saya nggak sempet belok. Waktu itu kebetulan lampu merah, di lampu merah itu selama lampu merah saya nanya lagi dalam hati saya, "Di sana bukan ya gerejanya?" Dijawab lagi saudara, "Bukan." Ya udah saya lurus lagi, kemudian saya lurus saya ketemu dengan GPIB Maranatha. Nah, sama dengan kedua gereja tadi, saya tidak masuk, tapi saya menepi sebentar, "Ini bukan ya gerejanya?" Saya tanya. Dijawab lagi, "Bukan." Kemudian saya terus, sebelum saya jalan itu saya sempat berpikir, "Ah, mungkin Katolik kali ya?" Gitu. Ya sudahlah, saya ke paroki aja. Di sana ada gereja Katolik yang besar, Saudara, namanya Paroki Kristus Sang Penabur ya. Saya sering lewat gereja itu, cuman kalau untuk, ke gereja itu kita harus lewat dulu ke gereja GPDI, Ebenezer, yang di mana tempat saya beribadah sekarang dan juga tempat saya melayani sekarang. Saya tiba-tiba, tadinya niatnya saya mau ke gereja Katolik, karena sebelum ke gereja Katolik saya pasti lewat ke gereja GPDI, Ebenezer itu. Tetapi di depan gereja itu justru saya tidak bertanya lagi, justru saya main masuk-masuk aja ke parkiran gitu. Saya parkirin motor saya, tiba-tiba saya turun, justru di sana saya tidak bertanya-tanya lagi, yakin hati saya. Tiba-tiba suara di dalam hati saya itu bicara demikian, "Kamu akan dibaptis di sini. Ini adalah gereja kamu, kamu akan ditanam di sini." Dia bilang seperti itu, saya masuk, saya duduk di bangku keempat dari belakang. Saya masih ingat betul, letaknya, saya duduk waktu itu saya masuk jam 8 kurang 10 menit. Karena ibadah itu, mulainya jam 8 pas. Jadi saya masuk itu jam 8 kurang 10 menit saya masuk, ya itulah saya ikuti, mereka memuji-muji Tuhan, mereka bersorak-sorak, menaikkan pujian penyembahan, saya cuman ya kalau orang lain berdiri, saya ikut berdiri, orang lain tepuk tangan, saya ikut tepuk tangan, padahal saya nggak ngerti ya. Nah, yang membuat saya akhirnya benar-benar merasakan lawatan Tuhan adalah ketika firman Tuhan. Di sana saya masih ingat, yang berkhotbah itu Bapak Kristoforus. Dia itu bercerita tentang pribadi Ayub. Dia berceritakan seperti ini kurang lebih. Ayub itu dia orang yang, kehilangan segalanya, kemudian dia diberikan penyakit yang mengerikan, intinya dia kehilangan semuanya ya, dia kehilangan segalanya yang saya tangkap itu waktu itu, tetapi satu yang tidak hilang di dalam pribadinya, di dalam kondisinya yang seperti itu dia masih mau, dia masih
sanggup untuk bersujud, menyembah Tuhan, berucap syukur. Itu yang dia sampaikan waktu itu, saudara. Sehingga di situ yang saya rasakan. Saya mendengar firman Tuhan itu, yang saya rasakan waktu itu, hancur hati saya, saudara. Tuhan seperti ingin memberitahu bahwa ada pribadi yang sebelum kamu, dia hidupnya jauh lebih berat daripada kamu, tapi dia masih mau memuji dan juga menyembah Tuhan. Kalau saya lihat secara manusiawi memang nggak ada apa-apanya pencobaan saya, pergumulan saya daripada pribadi yang diceritakan waktu itu. Sehingga pada akhirnya saya pulang dari gereja selama 20 menit perjalanan ke rumah itu di jalan saya nangis. Saya nggak tahu kenapa saya nangis. Itu saya menangis. Sampai rumah saya menangis. Di situ saya protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan buat saya jadi seperti ini Tuhan? Saya ini ingin kembali ke jalan di mana keyakinan saya yang yaitu keyakinan seberang saya bukan menjadi orang Kristen Tuhan, saya bilang. Kenapa Tuhan kok membawa saya menjadi untuk membawa saya ke dalam gereja, saya bilang. Saya mohon maaf saya bukan berbicara karena beberapa gereja yang tidak saya datangi itu tidak bukan untuk saya ya, maksud saya percaya bahwa semua gereja itu ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan di setiap gereja Tuhan itu. Tetapi mungkin pada saat itu Tuhan ingin saya duduk diam, dengarkan firman Tuhan. Itu yang mungkin Tuhan inginkan untuk saya. Saya yakin dan percaya. Kemudian saya pulang, di situ saya memutuskan saya nggak mau lagi ke gereja, gitu. Tapi seolah-olah seperti ada kerinduan, saya harus ke gereja, minggu depan saya harus ke gereja. Akhirnya minggu depan di bulan November, minggu pertama bulan November, itu perjamuan kudus. Saya masih ingat, itu perjamuan kudus. Kemudian kalau perjamuan kudus kan kita diberi hosti ya sama anggur perjamuan. Yang saya dapatkan waktu itu luar biasa sekali, ayatnya menguatkan saya hingga saat ini. Tuhan bilang di dalam ayat itu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tuhan bilang seperti itu, saudara, melalui hosti yang diberikan kepada saya. Karena kan kita ambil hosti itu random ya. Jadi nggak kita milih-milih gitu. Jadi ketika diaken keliling gitu kasih hosti sama anggur itu kan kita pasti ya ambil aja karena kan nggak kelihatan itu ayatnya apa. Tapi Tuhan berbicara lewat hosti itu, lewat ayat yang saya terima itu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tuh bicara seperti itu sama saya. Tetapi di situ ya saya menjalani jalannya ibadah waktu itu di minggu kedua itu di minggu pertama bulan November itu saya ikuti, dan di situ kebetulan ada penyerahan anak. Setelah beribadah itu ada penyerahan anak, ada 2 pasangan suami istri yang menyerahkan anak. Jadi 2 bayi itu diserahkan ke hadapan Tuhan. Kemudian pujian dinaikkan, saya masih ingat pujiannya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Itu kurang lebih lagunya seperti itu, lirik lagunya. Di sana saya cuma bisa saya tutup mata saya. Puji Tuhan, saudara, di sana Tuhan seperti memberikan saya gambaran bagaimana saya hidup. Ketika saya menutup mata saya, yang saya lihat adalah bagaimana Tuhan menunjukkan ketika saya lahir, ketika saya tumbuh menjadi bayi, ketika saya tumbuh menjadi balita, ketika saya tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa sampai sekarang, termasuk apa yang menjadi akar pahit yang ada di dalam hati saya, kebencian saya terhadap Tuhan.
yang tidak pernah saya ungkapkan kepada siapapun. Tuhan tahu semuanya, saudara. Tuhan Yesus tahu. Dia tahu semuanya. Hingga pada waktu itu kemudian hal yang pernah saya lupakan selama ini adalah waktu saya kecil. Itu saya baru ingat waktu itu karena Tuhan mengingatkan saya kembali ke masa-masa itu. Waktu kecil ketika saya berumur 7 tahun, itu saya senang sekali menggambar pohon Natal. Saya senang sekali melihat bangunan-bangunan gereja. Bahkan ketika hari raya, ketika kita pergi ke rumah nenek saya, ya, kalau kita mau lewat sebelum kita nyampe ke rumah nenek saya, kita lewat itu, kita pasti lewat gereja. Di situ saya selalu bilang ke mama saya, Mama, kakak penasaran pengen lihat gereja. Waktu itu saya bilang, oh iya nanti dikasih lihat sama mama. Dia bilang, nanti ditunjukin ya. Iya, dia bilang. Saya senang sekali melihat bangunan gereja itu. Gereja itu GPIB, tapi bukan gereja saya yang sekarang. Karena itu menurut saya bangunannya cantik ya. Waktu itu saya suka sekali waktu saya kecil. Kemudian setiap tanggal 25 itu kan kita pasti libur sekolah ya. Kalau teman-teman seusia saya, mereka main di luar, mereka bermain dengan anak-anak mereka. Kalau saya waktu kecil itu, saya diam di rumah. Saya setel TV, saya tonton film Tuhan Yesus. Saya suka sekali dengan Tuhan Yesus waktu itu, saudara. Hal yang tidak pernah saya sadari bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam diri saya jauh sebelum saya menyadarinya tuh. Tuhan Yesus tinggal di dalam hati saya, saudara. Sehingga ketika saya kembali membuka mata saya waktu itu, yang saya rasakan adalah hati saya seperti dihancurkan oleh Tuhan. Akar kepahitan saya itu seperti dicabut paksa oleh Tuhan. Kemudian digantikannya dengan hati yang baru. Tuhan gantikan saya dengan hati yang baru. Baru di situ saya, untuk pertama kalinya saya bersujud di hadapan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, pertama kalinya saya panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya bilang, Bapak, saya bilang, tolong hidup saya Tuhan. Saya bilang, saya lelah dengan hidup seperti ini Tuhan. Saya tidak sanggup Tuhan. Tolong saya Tuhan. Jangan lepaskan saya Tuhan. Itu yang waktu itu saya minta sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan jangan lepaskan hidup saya Tuhan. Kemudian saya pulang kembali. Sampai rumah saya nangis lagi sih. Saya berdoa, berlutut sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, Tuhan Yesus. Saya bilang, pertama kalinya saudara saya keluar dari mulut saya, Tuhan Yesus. Kalimat Tuhan Yesus Bapa. Saya hanya punya mulut dan juga lutut untuk berdoa, Tuhan. Selamatkan saya, Tuhan. Kemudian hari Selasa, saya ingat hari Selasa waktu itu karena saya belum sempat berkenalan dengan pendeta yang di sana. Hari Selasa, hari Selasa sore jam 5:30 itu saya datang ke pastori di GPDI Ebenezer itu. Saya ketemu sama Pak Pendeta Denny Rorim Pandey. Saya ceritakan bagaimana awal mula saya percaya dengan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus melawat hati saya. Saya ceritakan kepada beliau. Saya utarakan bahwa, Pak, tolong baptis saya, Bapak. Saya bilang, saya ingin hidup seturut dengan kehendak Tuhan, Bapak. Itu saya katakan sama beliau. Awalnya beliau ragu, tapi biarlah keluarga saya itu urusan saya. Untuk membaptis itu tanggung jawab Bapak sama Tuhan. Saya tunggu.
kapanpun waktu Tuhan pasti akan memberikan saya waktu untuk saya bisa dibaptis gitu. Jadi saya waktu itu di bulan November, Desember, Januari itu saya menunggu waktu untuk dibaptis karena kan kita sekalian dengan yang lain biasanya kalau di gereja kita itu. Dan kebetulan waktu itu saya dibaptis berdua sama perempuan. Dia juga dari agama yang sama dengan saya yang lama, dari seberang juga. Dia sama-sama percaya dengan Tuhan Yesus. Kemudian akhirnya di situ saya dibaptis tanggal 12 Februari 2022. Ini pendeta Bapak Denny Rorim Pandey sama Ibu Gembala saya, Ibu Ane. Saya panggil mereka mama sama papa ya, karena mereka sudah seperti orang tua saya di gereja atau di pastori. Gitu, mereka sayang sama saya. Puji Tuhan, haleluya. Saya beruntung mereka benar-benar dipakai, dikirim oleh Tuhan untuk benar-benar membawa saya ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Kemudian, singkat cerita, saudara, setelah saya dibaptis, ya saya pergi ke gereja seperti biasa. Disinilah pergumulan saya dimulai. Disinilah saya pikul salib saya dimulai, saudara. 2 minggu setelah saya dibaptis, waktu itu saya masih ingat betul minggu pertama di bulan Maret. Saya bangun pagi, saya siap-siap, mama saya karena mungkin beliau sudah curiga. Kenapa kok anak ini tiap hari Minggu bangun pagi, mandi, terus pergi, pulangnya kadang jam 10, kadang jam 11, gitu. Dan ternyata ada teman mama saya yang melihat saya keluar dari gerbang gereja. Kemudian mama saya bertanya kepada saya, "Mau kemana?" Katanya. Saya bilang, "Ya mau keluar aja." Karena waktu itu saya, janji sama diri saya sendiri, kalau misalkan saya ditanya, "Kamu sekarang udah Kristen ya? Kamu sekarang pindah agama ya? Kamu udah murtad ya?" Saya akan jawab, "Iya, saya ikut Tuhan Yesus." Saya akan jawab demikian. Saya janji sama diri saya sendiri waktu itu. Kemudian beliau, bilang, "Alah, mau keluar-keluar, awas ya kalau ke gereja." Dia bilang begitu. Di situ saya, "Oh, mungkin ini udah waktunya saya kasih tahu." Karena saya lama-lama saya capek juga, saya mesti ngumpet-ngumpet ke gereja. Saya bilang, "Iya, saya udah percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, Dia adalah Allah yang hidup." Saya bilang. Dia yang membuat saya hingga sampai saat ini menjadi seperti ini. Itu dia yang membuat saya bangkit. Kemudian luar biasa saudara, dia menangis meraung-raung, dia menghina saya, mama saya menghina saya dibilang kafir, saya dibilang layak untuk apa ya namanya, layak untuk dibunuh. Terus saya tidak mau punya anak seperti kamu, dia bilang seperti itu. Tapi dengan sikap saya yang sekarang, puji Tuhan, biasanya kalau saya dibentak sama orang tua atau sama saudara saya akan balik bentak. Tetapi hari itu Tuhan buat saya diam. Yang saya eee, beliau bilang seperti ini mama saya, "Kamu tahu nggak kalau, agama kita itu yang paling berkenan di mata Allah?" Dia bilang. Saya cuman berbisik sama beliau, "Mama," saya bilang, "agama tidak bisa menyelamatkan saya." Saya bilang demikian. "Mah, agama tidak mungkin bisa menyelamatkan saya, bukan agama yang mampu menyelamatkan saya bilang. "Kalau memang agama bisa menyelamatkan saya, kemarin saya orang yang beragama, tapi buktinya saya tidak bisa menjadi seperti sekarang. Saya tidak bisa menjadi orang yang percaya. Kalau memang agama menyelamatkan saya, kenapa agama tidak? Tidak, bukan agama yang menyembuhkan saya, gitu, yang menyembuhkan depresi saya." Saya tidak bercerita tentang mengapa saya masuk Kristen, saya depresi mengalami, karena saya waktu itu saya tidak mau membawa-bawa, keluarga saya ke dalam, apa yang saya rasakan karena belum tentu juga mereka mengerti ya, apa yang saya alami.
Kemudian di situ saya bilang, karena waktu itu mama saya masih nangis ya, masih nangis gitu, seharian dia nangis, saya lihat, oh saya udah mau telat ke gereja, pokoknya saya harus ke gereja hari ini. Dia cuman bilang, "Lebih baik kamu di agama yang sebelumnya, nggak apa-apa kamu nggak sholat, nggak apa-apa kamu, malas begini begitu, yang penting kamu jangan keluar," itu dia bilang. Sekali lagi saya katakan, "Agama tidak bisa menyelamatkan saya, tolong mengerti." Dia bilang, "Ini adalah hati saya, seperti ini. Tuhan sudah datang. Tuhan ingin saya hidup sesuai dengan kehendak Dia. Saya harus jalankan apa yang menjadi bagian saya sekarang. Karena Tuhan sayang sama saya." Gitu. Di sana saya pamitan, saya ke gereja, beliau masih, ya begitu, masih syok. Saya pamit ke gereja, kemudian saya bertemu dengan mami gembala saya, Mami Ane, saya bertemu sama Mami Ane. Kemudian eh, saya ceritakan, "Mam, saya pikul salib hari ini." Gitu. "Tuhan izinkan saya untuk pikul salib hari ini, Mami. Ternyata apa yang Tuhan utarakan benar. Firman Tuhan katakan, kamu akan dibenci oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya dia akan selamat." Saya imani hingga hari ini, saudara. Karena memang betul, ketika mereka semua tahu, jangankan keluarga saya, teman-teman saya pun banyak yang menjelek-jelekan saya, banyak yang merendahkan saya, banyak yang bilang, "Kamu itu tempatnya di neraka, kamu itu layak untuk dibunuh, darah kamu itu halal untuk dibunuh." Pokoknya hal-hal yang buruk itu selalu dilontarkan kepada saya. Tetapi firman Tuhan katakan, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Memang benar. Ketika mereka tahu saya menjadi pengikut Kristus, mereka semua benci kepada saya, saudara. Saya cuman, kalau dulu saya di keyakinan saya yang sebelumnya, dibegitukan sama orang, saya pasti melawan. Saya pasti hajar orang itu. Tapi ketika saya sudah berada di dalam terang, ya sudah, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya mau gantungkan hidup saya kepada Tuhan. Saya bilang, terserah Tuhan mau berbuat apa. Saya hanya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sekarang saya panggil dengan sebutan Bapak. Saya bilang, "Bapak mana yang akan membiarkan anaknya disakiti oleh orang yang tidak mengenal Dia?" Saya bilang, "Dia tidak akan pernah meninggalkan saya percaya." Saya bilang, itu yang selalu saya doakan. Selama saya pergumulan, saya tidak pernah bicara saya tidak pernah meminta mama saya juga untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi yang selalu saya doakan, Tuhan setidaknya tolong buat dia mengerti Tuhan. Itu yang selalu saya doakan. Dan waktu itu waktu saya datang ke gereja, saya minta didoakan. Kemudian saya selesai beribadah, saya disuruh maju ke altar, saya disuruh bersujud, saya didoakan tumpang tangan oleh pendeta saya dan juga beberapa diaken. Saya didoakan. Apa yang saya minta waktu itu adalah pengampunan untuk mama saya. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, mama saya sudah menghina Tuhan, Tuhan, ampuni dia Tuhan." Itu yang saya minta sama Tuhan waktu itu. Saya bilang, "Tuhan, ampuni mama saya, dia tidak tahu apa yang dia perbuat Tuhan." Saya tidak minta dia untuk percaya Tuhan, tetapi jangan sampai keluar kata-kata yang tidak benar dari mulutnya Tuhan. Karena saya takut, saudara, di beberapa pengalaman yang pernah saya baca, yang pernah saya tonton, orang-orang yang menghina Tuhan, mereka hidup tidak diberkati oleh Tuhan, celaka hidup mereka. Saya percaya bahwa itu ya hukum tabur tuai ya, apa yang dia tabur ya itu yang dia tuai. Kemudian seiring berjalannya waktu, 2 bulan setelah saya dibaptis, ya saya menjalani rutinitas seperti biasa ya, saya dikucilkan dari keluarga saya. Tapi puji Tuhannya saya tidak sampai diusir karena saya mendengar beberapa kesaksian memang sempat katanya ada yang sempat diusir, sempat ada yang mau diancam mau dibunuh. Tapi puji Tuhan saya tidak sampai seperti itu karena
Di gereja saya itu kebetulan sebelum saya masuk Kristen, itu ada saudara-saudara saya, satu jemaat itu kurang lebih 6 atau 5 orang itu yang memang dari agama yang sama dengan saya, dari seberang juga. Mereka punya pengalaman yang sama dengan orang tua mereka. Nah, mereka itu yang salah satu yang selalu menguatkan saya ketika saya bersaksi di gereja itu. Mereka mendatangi saya, "Nggak apa-apa, nggak apa-apa, kamu jalani saja apa yang menjadi bagian kamu sekarang." Mereka bilang, "Kamu lihat nanti, kamu lihat nanti karya Tuhan akan memulihkan sepenuhnya hubungan kamu dengan ibu kamu, hubungan kamu dengan teman-teman kamu, hubungan kamu dengan keluarga kamu. Kamu lihat perbuatan Tuhan seperti apa." Di situ saya percaya suatu hari nanti ibu saya akan menerima saya. Kemudian 2 bulan setelah saya dibaptis, eee, waktu itu saya datang juga ke Pak Denny Rolim Pandai. Saya bicara sama beliau, "Bapak," saya bilang, "boleh nggak kalau saya dikasih nama, salah satu nama aja di dalam Alkitab, Pak?" Gitu. Sebenarnya kan kalau Kristen itu kan memang nggak wajib ya dikasih nama setelah dibaptis, nama lahir baru gitu. Cuman waktu itu nggak tahu kenapa saya kepikiran, oh saya pengen punya nama dari Alkitab yang pengen saya selipin di nama asli saya gitu. Saya pengen simpan nama itu di depan nama saya tanpa saya mengubah nama saya sepenuhnya. Kemudian beliau bilang, "Oh boleh, mau dikasih nama apa?" Beliau itu sebenarnya merekomendasikan nama saya itu tadinya itu di depan itu Matius sama Markus kalau nggak salah. Cuma di situ, tidak langsung saya terima. Saya cuma diam, tiba-tiba ada mungkin 1 atau 2 menit saya diam, kemudian terlontarlah nama Immanuel. Waktu itu saya belum benar-benar paham betul, sampai saya ada tante rohani saya di samping saya waktu itu, namanya Tante Erlina. Saya tanya ke Tante Erlina, "Tan, kalau Immanuel itu artinya apa sih, Tan?" Ketika saya tiba-tiba terlontar dari mulut saya sendiri. "Oh, bagus itu," katanya, "Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita atau Allah beserta kita. Ya udah pakai nama itu aja," dia bilang. "Oh ya udah kalau gitu," saya bilang. "Nggak apa-apa ya, Pa, Pi," saya bilang ke papi pendeta saya. "Ya nggak apa-apa, bagus," katanya, "Immanuel, Allah beserta kita," dia bilang. Kemudian akhirnya saya dikasih nama itu di depan nama saya, walaupun ya resikonya saya harus ke pengadilan ya, harus sidang, harus ganti KTP, karena saya berpikir bahwa saya nggak mau tanggung-tanggung kalau mau jadi orang Kristen ya saya harus habis-habisan gitu. Karena ini demi kemuliaan Tuhan gitu. Kenapa saya ingin menambahkan nama di depan nama saya itu karena sebagai pengingat bahwa Tuhan sayang sama saya, bahwa Tuhan Yesus ada, selalu ada untuk saya. Itu makanya kenapa ketika di gereja ataupun dimanapun saya selalu suka disebut dengan panggilan Immanuel atau nama pendeknya Noel daripada nama saya yang lama. Nah, seiring berjalannya waktu, tiba-tiba di bulan Mei itu hubungan saya dengan mama saya itu sudah baik, Saudara. Tapi bukan karena perbuatan saya, bukan karena saya nggak tahu ya waktu itu. Pokoknya dari yang sikapnya itu acuh tak acuh sama saya tidak pernah dianggap di rumah, saya tidak dianggap ada gitu, tiba-tiba dia baik lagi sama saya seperti tidak pernah ada masalah apapun. Sehingga saya bingung, kok bisa seperti ini Tuhan? Kok dia bisa baik lagi sama saya? Kok dia, meskipun meskipun tidak terlontar langsung dari mulutnya, kalau dia menerima saya yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga juru selamat, tapi dari cara dia berinteraksi, dari cara dia berbicara kepada saya, itu seperti kembali ke settingan awal, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dan saya yakin dan percaya ini adalah perbuatan Tuhan untuk saya. Ini adalah satu lagi kebaikan Tuhan untuk hidup saya bilang. Hingga saat ini puji Tuhan, hubungan saya dengan mama saya sudah baik, dan hari ini juga kebetulan sore nanti mama saya mau ada, karena beliau aktif di majelis taklim ya, beliau aktif di majelis taklim, mama saya hari ini mau
ada pergi dengan ibu-ibu majelis taklim nanti sore, ya saya biarkan dia pergi, ya saya minta izin besok mau ke gereja. Saya bilang, "Oh ya udah nggak apa-apa, kunci rumahnya." Dia bilang, "Ya sudah seperti tidak pernah terjadi apa-apa, Saudara." Jadi tidak terpikir oleh saya bahwa saya harus menyiapkan kata-kata ini, saya harus menyiapkan firman Tuhan begini, firman Tuhan begitu, saya harus menjelaskan secara Alkitab, secara teologi. Tapi puji Tuhan, saya hanya diam dan Tuhan yang bekerja. Itu luar biasa, ajaib bagi saya. Dan puji Tuhan juga saya sudah bergabung di pelayanan hingga hari ini di GPDI Ebenezer, dan besok juga kebetulan besok hari Minggu saya kebagian tugas untuk melayani juga. Dan ya itulah sedikit dari banyaknya kesaksian saya, besar kecilnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini mampu menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang mungkin masih ragu, masih eh, mengalami lawatan Tuhan, tapi percaya bahwa ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia akan datang. Ya, ketika kita ketuk pintunya, Tuhan akan membukakan pintu. Ketika Tuhan membukakan pintu, tidak ada satupun orang yang bisa menutupnya. Saya percaya itu. Saya ya imani itu hingga hari ini. Tidak ada yang mudah-mudahan, tidak ada yang insya Allah. Hanya ada iya dan amin. Itu haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya Pak Adi Supriyadi menjadi anak Tuhan, dibaptis, dan akhirnya melayani Tuhan di gerejanya sekarang. Dan ini adalah suatu bukti karya Roh Kudus ketika beliau menjadi bingung, menjadi galau dengan imannya, dengan agamanya. Beliau dibawa kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, dan beliau mengalami kasih Tuhan. Dan kematian ayahnya itu adalah pintu masuk beliau untuk mengalami kasih Tuhan Yesus. Disinilah Roh Kudus bekerja, bahwa setiap orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, pasti akan dikenyangkannya, pasti akan dipuaskannya. Karena kebenaran Tuhan akan masuk ke dalam setiap jiwa yang haus dan lapar, dan Tuhan akan memberikan kelegaan yang luar biasa bagi mereka yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, teman-teman semua, mari kita terus menjadi berkat besar bagi banyak orang, menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Teruslah berdoa, bersyafaat bagi jiwa yang terhilang agar mereka mengalami kasih Tuhan dan diselamatkan, dan teruslah bersaksi agar semakin banyak orang yang mengenal Kristus oleh karena kesaksian hidup kita. Tetaplah semangat, tetaplah setia, dan tetaplah percaya. Tuhan beserta kita dan selalu memberkati kita, sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.